Rahasia telur Columbus. Biasanya orang berlayar ke timur untuk menemukan Asia yang telah diketahui pada waktu itu. Tapi Columbus, dia pergi ke barat. Tiba-tiba dia menemukan benua baru, benua Amerika. Dia sangat dihargai oleh raja dan rakyat Spanyol, bahkan seluruh Eropa. Satu hari ditentukan, para cendekiawan, para bangsawan itu berkumpul. Tapi bagi banyak yang sinis mengatakan, saya juga bisa kalau hanya berangkat ke barat dan menemukan satu benua. Semua orang bisa. Dia bilang, tentu Anda masih tidak percaya bahwa saya menemukan itu bukan sesuatu yang hebat. Ini saya ada sebuah telur. Siapa yang bisa mendirikan telur ini tanpa ditunjang oleh tangan yang lain atau alat yang lain? Semua orang terperangah. Semua orang tidak ada yang berani menjawab bisa. Nah, saya perlihatkan bagaimana mendirikan telur Columbus, seperti bagaimana kita butuhkan untuk dalam bisnis maupun kehidupan kita. Berdiri. Wah, Anda akan mengatakan, kalau begitu saya juga bisa. Memang, rahasia Columbus semua orang bisa. Cuma ada orang melihatnya, ada orang mengetahuinya, ada yang tidak. Semua hal itu terjadi karena Columbus memiliki mindset, memiliki karakter, mempunyai jiwa entrepreneur. Dan bukan sembarang entrepreneur sejati, tapi dia berani ambil risiko, dia tabah melawan topan badai, dia lakukan. Entrepreneur sejati orang yang berani mengambil keputusan, berani rugi, berani jatuh, berani bangkrut, berani dihina, berani diketahui orang, dan sebagainya. Tapi semua dengan perhitungan mental yang matang. Oleh karena itu, kita perlu memiliki jiwa entrepreneur, mindset entrepreneur, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang baru. Di samping entrepreneur, sebagai kawan dari entrepreneur, ialah dalam jiwa kita harus mempunyai integritas profesional di samping mengikuti entrepreneurship. Integritas modalnya ialah kejujuran. Janji adalah hutang, hutang harus dibayar. Kita harus berbicara yang benar. Jangan kita berbicara pelin-pelan. Jangan kita membohongi diri kita sendiri, membohongi karyawan, membohongi pelanggan kita. Jadi kejujuran harus mengikuti itu. Kemudian profesional, kita harus ahli. Zaman sekarang termasuk IT. Jadi kita kalau tidak menguasai IT, kita akan ketinggalan. Dan dalam melaksanakan itu, integritas personal dan entrepreneur merupakan sila kita. Sekarang dalam pelaksanaan, dalam prosesnya, kita memiliki 5D. Dream, D pertama dream, desire, kemudian drive, disiplin, dan determination. Jadi Anda harus punya cita-cita, punya angan-angan. Jangan takut ya berbuat salah. Bermimpilah bahwa kita akan menjadi satu orang yang berhasil, yang tangguh. Cita-citakan itu. Kedua, desire, berani mengambil keputusan, berani menetapkan, walaupun itu sulit. Baru itu drive, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Kemudian disiplin melaksanakan, tabah, tidak menyerah. The power of dream. Dengan cita-cita itu kita mempunyai tenaga untuk melaksanakan the power of dream. Atau yang sudah terkenal ialah prisoner of hope. Kita seperti masuk dalam penjara. Kita akan terikat kepada cita-cita kita. Makanya seperti kita masuk dalam penjara. Kita harus konsentrasi sepenuhnya supaya cita-cita itu, dream kita terwujud, harapan kita terwujud. Demikian juga tentang kehidupan kita.
bisnis kita. Jadi saya harap pada kawan-kawan di Ciputra Group, Jaya Group maupun Metropolitan Group selalu pada tiap proyek itu ada telur Columbus. Semoga obrolan kita ini menjadi bahan renungan kita semua dan kita laksanakan, pasti akan berhasil. Semoga Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Direksi Century 21 Indonesia dan para undangan yang terhormat, salam entrepreneur. Bapak Ibu sekalian, kisah Pak Ciputra adalah kisah yang fenomenal, unik, dan juga kaya dengan makna. Kenapa fenomenal? Kisah beliau adalah kisah from zero to hero. Pada usia 12 tahun, beliau kehilangan ayahnya. Pada usia 12 tahun, keluarganya jatuh miskin. Dan pada usia 12 tahun, beliau pun baru kelas 2 SD. Namun, Pak Ciputra berhasil melipat gandakan hidupnya sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian. Secara kreatif dan dramatis, mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Bukan sekedar dalam bidang bisnis, tapi juga dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Namun, kisah beliau juga adalah sebuah kisah yang unik, Bapak Ibu sekalian. Seorang profesor bisnis dari Inha University di Korea Selatan mengatakan pada saya, mungkin beliau ini, Pak Ciputra maksudnya, satu-satunya orang di dunia yang berhasil bekerja sama dengan 3 kelompok orang untuk membangun sebuah bisnis. Beliau, Pak Ciputra, bekerja sama dengan pemerintah dan berhasil membangun Jaya Group. Beliau bekerja sama dengan teman-temannya dan berhasil membangun sebuah kelompok bisnis yang dinamakan Metropolitan Group. Dan kemudian beliau bekerja sama dengan keluarganya sendiri dan lahirlah Ciputra Group. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah video yang diambil pada saat beliau berusia kira-kira 87 tahun, beliau mengatakan 5 resep keberhasilannya. Bapak Ibu sekalian, pada usia 87 tahun, Pak Ciputra sudah melalui lebih daripada 60 tahun pengalaman penuh dengan asam garam melalui berbagai hal, dan dia meringkasnya menjadikan sebuah saripati di dalam 5D yang dia sebut sebagai dream, desire, drive, disiplin, dan determination. Saya beruntung, Bapak Ibu sekalian, menemani beliau dalam berproses mendokumentasikan ini, merekamnya, dan melihat sendiri bagaimana Pak Ciputra dia menggunakan 5D ini untuk membangun impian-impian di dalam hidupnya. Saya akan mulai dengan D yang pertama. Apakah itu D yang pertama? D yang pertama adalah dream. Dream ini bukanlah mimpi. Mimpi kita alami waktu malam, pagi-pagi biasanya lupa. Namun dream ini adalah impian, sebuah mimpi yang kita buat di siang bolong. Sebuah mimpi yang sengaja kita bangun. Pak Ciputra mengatakan mulai dengan impian. Nah, ketika beliau bercerita tentang impian, saya masih ingat waktu beliau mengajarkan kami di Ciputra Group bagaimana membuat target. Beliau mengatakan target yang baik itu adalah terletak di antara perbatasan yang mungkin dan tidak mungkin. Itu adalah impian, Bapak Ibu sekalian. Kalau itu mungkin, kita kurang bersemangat. Kalau itu tidak mungkin, kita juga kurang bersemangat. Yang membuat kita bersemangat adalah sebuah batas yang begitu tinggi, tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sesuatu yang kita bayangkan kita masih bisa capai, tapi tentu dengan berusaha. Itulah batas antara yang possible dengan impossible. Bapak Ibu sekalian, bangun impian di batas itu. Jangan terlalu sangat tidak mungkin sehingga kita merasa tidak bersemangat melakukannya. Dan jangan terlalu gampang sehingga kita meremehkannya dan juga tidak bersemangat. Ciri berikut Bapak Ibu sekalian dari Pak Ciputra ketika dia membangun impian, dan impian dia adalah impian yang besar. Dia percaya di dalam hidupnya bisa mencapai sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Dan dia mengatakan satu kalimat yang indah. Namanya prisoner of hope. Apakah artinya prisoner of hope?
adalah orang-orang yang karena impiannya, karena harapannya, seakan-akan memenjarakan dirinya demi mencapai impian itu. Membuat batasan-batasan dalam hidupnya. Dia membuat dirinya seakan-akan tertawan. Tertawan oleh apa? Oleh impian itu. Supaya dia dengan tekun selalu mengejar dan mencari impian itu. Bapak Ibu sekalian, itulah Pak Ciputra mengatakan, dream itu harus bisa membuat kita seakan-akan tertawan. Atau dengan kata lain, menjadi prisoner of hope, menjadi tawanan dari harapan-harapan dan impian kita. D yang kedua adalah desire. Apakah desire? Desire adalah keinginan yang sangat kuat untuk melakukan terus-menerus impian itu. Sesuatu yang membuat impian itu selalu melekat dan terlekat di dalam hidup kita. Apa yang bisa membuat impian selalu melekat di dalam hidup kita? Biasanya adalah orang-orang tercinta. Bapak Ibu sekalian, impian kita akan memiliki energi tiap hari ketika kita kaitkan impian itu dengan orang-orang yang kita kasihi. Misalnya orang tua kita, misalnya anak kita, misalnya pasangan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya pernah bertemu dengan seseorang yang sangat berhasil dalam bidang penjualan properti. Dia seorang ibu rumah tangga sebelumnya. Dia punya waktu luang, dia menggunakannya secara produktif. Dan suatu kali dia mencapai menjadi top sales. Dia bercerita kepada kami pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Suatu kali pada saat dia sedang berhasil, Bapak Ibu, ayahnya yang berada di salah satu kota di Jawa Timur harus masuk rumah sakit dan dioperasi. Ibu ini mengatakan pada kami, saya beruntung, saya sudah mengumpulkan uang melalui prestasi dalam penjualan properti. Saya punya tabungan sehingga saya bisa mengatakan pada ayah saya, dimanapun rumah sakit yang ingin ayah saya masuki, saya akan bayar. Dorongan untuk melakukan impian demi orang-orang yang kita cintai, itu menjadi api dalam hidup kita. Saya juga pernah bertemu dengan seorang ayah. Dia juga berhasil mencapai penjualan properti. Sebelumnya apa Bapak Ibu sekalian? Sebelumnya kurir. Namun sembari dia keliling Bapak Ibu sekalian, dia melakukan prospecting. Akhirnya dia berpindah profesi dari kurir masuk sebagai tenaga penjualan properti profesional. Tentu dia memiliki rekam jejak keberhasilan. Suatu kali saya bertemu dengan dia. Saya bertanya kepada dia, apa cita-citamu? Dia mengatakan, suatu kali anak saya akan kuliah di Malaysia, Pak. Sebelumnya dia seorang kurir. Sekarang dia memiliki impian bahwa anaknya akan kuliah di Malaysia melalui kemampuan selling di dalam bidang properti. Saya juga pernah bertemu Bapak Ibu sekalian dengan seorang tenaga penjual. Waktu saya tanya apa cita-citanya, saya ingin memberikan hadiah pada istri saya. Hadiah apa? Sebuah rumah. Karena itu akan membahagiakan dia. Bapak Ibu, impian apabila kita ikatkan, kita koneksikan apa dampaknya untuk orang-orang tercinta, maka itu akan menjadi satu energi yang akan melekat setiap hari. Dan orang-orang tercinta akan menjadi bagian daripada energi itu. Pemimpin-pemimpin besar mengkaitkan impiannya kepada rakyatnya. Pemimpin-pemimpin bangsa mengkaitkan apa yang ingin kejar dalam hidupnya untuk masa depan rakyat yang dia cintai. Bapak Ibu sekalian, impian akan memiliki energi yang menyala ketika kita kaitkan apa dampak impian itu terhadap orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, bila desire adalah sesuatu yang mengobarkan kita, maka D yang ketiga adalah drive. Ini adalah sesuatu yang mendorong dan mengarahkan. Apa yang membuat kita terdorong dan terarah langkah-langkahnya? Itu adalah sasaran yang terukur. Bapak Ibu sekalian, Pak Ciputra adalah seseorang yang menjadi contoh untuk kami. Bagaimana menerjemahkan impian yang besar dalam sebuah sasaran-sasaran yang terukur. Dia tidak menaruh impiannya di awan-awan, tetapi mendaratkannya
Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Membuat sasaran yang terukur. Bapak Ibu sekalian, buatlah sasaran yang terukur. Apa yang ingin Anda lihat di dalam hidup Anda tahun depan. Apa yang ingin dilihat? Apa yang baru? Apa saja prestasi yang akan dibangun? Pak Ciputra mengatakan, saya adalah orang yang haus prestasi. Sehingga setiap tahun memberikan kisah baru di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita membuat nanti tahun depan, apa yang ingin saya capai? Jangan lupa membuatnya menjadi lebih dekat. Yaitu tentukan apa yang akan dicapai di akhir bulan. Anda memulai satu bulan, mulai dengan memikirkan apa yang ingin terjadi di akhir bulan. Supaya setiap bulan pun memiliki cerita baru yang terus berkembang tentang diri seseorang yang hidupnya bertumbuh, bergerak menuju impiannya. Lalu apa yang bisa dilakukan tiap hari? Kali pertama bangun pagi hendak memulai, bertanya pada diri sendiri, apa yang akan membuat saya gembira dan bangga nanti malam pada saat menjelang tidur? Apa yang harus saya lakukan hari ini supaya nanti malam saya akan berangkat tidur dengan hati puas, dengan hati bersyukur. Tuliskanlah itu, kejarlah itu, dan lakukan. Berlatih setiap hari. Itulah cara untuk membangun drive di dalam diri kita. D yang keempat adalah disiplin. Bapak Ibu sekalian, saya 31 tahun bekerja di Ciputra Group. Dan saya menyaksikan Pak Ciputra yang sangat berdisiplin. Bila ada janji pertemuan, hampir tidak pernah terlambat. Bahkan berusaha datang lebih awal. Memang Pak Ciputra memegang prinsip, janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Termasuk janji bertemu. Itu sesuatu yang harus ditepati. Nah, Bapak Ibu sekalian, disiplin membuat kita maju secara pasti. Apa saja yang kita harus mendisiplin diri kita? Saya menyarankan 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, berdisiplinlah membangun pengetahuan. Jadilah orang yang haus belajar. Jadilah orang yang selalu mencari hal baru tentang bidang yang kita tekuni. Bapak Ibu di industri real estate, pelajari industri itu. Bapak Ibu melakukan pemasaran, cari pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang itu. Belajar dari orang-orang tertentu. Pak Ciputra di usia tua sering mengadakan rapat di rumah. Dan saya punya kesempatan Bapak Ibu ya untuk bertemu dengan dia di ruang pribadinya dia. Di ruang pribadi beliau Bapak Ibu sekalian ada 3 TV yang menyala terus. TV pertama adalah tentang berita. TV kedua adalah tentang olahraga. TV yang ketiga adalah tentang alam. Bapak Ibu sekalian di usia tua pun Pak Ciputra menyatakan kepada kami bahwa dia haus belajar. Yang kedua Bapak Ibu, jadilah seseorang yang terus memperbaharui keterampilannya. Untuk menjadi pemasar yang handal dalam bidang properti, kita memerlukan ketahanan, memerlukan kecakapan komunikasi, keterampilan meyakinkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, lakukan itu tiap hari. Lakukan hal-hal baru tiap hari. Setiap kali kita gagal pun untuk kita pemasar, kita punya makna. Seorang tokoh bisnis Bapak Ibu pernah mengatakan demikian. Habiskan jatah gagalmu mumpung kamu muda. Mumpung muda Bapak Ibu sekalian. Coba, karena setiap kegagalan pun akan mempertajam keterampilan kita. Dan ketiga Bapak Ibu sekalian, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kalau kita lihat di internet, Bapak Ibu klik kebiasaan orang-orang sukses. Ada nama-nama besar di sana. Kebiasaannya apa? Perhatikan, pelajari, dan ambil. Bapak Ibu sekalian, itu adalah warisan mahal yang gratis. Nah Bapak Ibu sekalian, bila kita berdisiplin, menambah pengetahuan. Berdisiplin, menambah keterampilan. Membangun kebiasaan baru dan melakukannya. Kita sedang berjalan makin dekat pada impian. Bapak Ibu sekalian, D yang kelima atau D yang terakhir ada determination atau determinasi. Apa itu determinasi? Determinasi adalah bekerja terus-menerus, memelihara impian terus-menerus sampai itu kena, sampai terselesaikan.
Bapak Ibu sekalian, 31 tahun di Ciputra Group, saya ingin mengatakan juara determinasi itu adalah Pak Ciputra. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Begitu dia memiliki sebuah impian, dan impiannya dia pelihara terus menerus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya ya kita bisa memelihara determinasi? Saya memiliki 3 saran Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, kita sudah prediksikan dulu hal-hal di depan yang akan melemahkan kita. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan ada kejadian-kejadian, tawaran-tawaran di sekeliling kita yang melemahkan kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita terlalu banyak bersosial media sehingga kita lupa belajar. Sadari hal-hal yang akan melemahkan kita, yang akan menyurutkan kita berjalan menuju impian. Belajarlah mengatakan tidak terhadap hal-hal yang melemahkan kita. Gunakan sosial media untuk hal-hal yang lebih produktif. Yang kedua, prediksikan hal-hal yang akan mematahkan kita. Misalnya Bapak Ibu, gagal melakukan prospecting, gagal melakukan closing. Kalau kita sadari kegagalan itu membuat kita patah, maka sebelum patah pikirkan, kalau hal itu terjadi, apa yang akan saya katakan pada diri saya sendiri. Salah satu prinsip Pak Ciputra tentang kegagalan, entrepreneur sejati gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Tampaknya inilah yang beliau katakan pada dirinya ketika dia menemui sesuatu yang sangat sulit atau jalan buntu. Dia mengatakan pada dirinya, entrepreneur sejati gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk memelihara determinasi, pikirkan hal-hal yang akan menguatkan kita. Makin bergerak, makin dalam, makin serius, makin keras mengerjakan impian. Apa saja hal-hal yang akan menguatkan. Misalnya, bertemu dengan orang-orang yang punya impian yang sama. Bertemu dengan orang-orang yang telah meraih impiannya melalui karya yang luar biasa. Membaca, sengaja bertanya. Atau Anda mencari orang-orang seperti itu untuk mendengar apa yang dikatakannya. Carilah segala sesuatu yang akan menguatkan kita menuju pada impian itu. Karena perjalanan menuju impian, perjalanan yang panjang. Anda akan mengalami kelokan. Anda akan mengalami jalan turun naik. Anda akan menemui kesulitan. Sebelum kesulitan tiba, prediksi. Prediksi apa yang akan dilakukan. Sebelum kesulitan itu tiba, perkuat diri. Dengan segala sesuatu yang akan menguatkan kita. Sehingga kesulitan itu tiba, kita akan berjalan terus melaluinya. Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup bagian saya dengan satu pengalaman pribadi. Bertemu terakhir kali dengan Pak Ciputra. Sebelum beliau berpulang Bapak Ibu sekalian, beliau berada di rumah sakit di Singapura. Kira-kira sebulan sebelum dia berpulang, saya punya kesempatan datang ke Singapura dan bertemu dengan beliau. Waktu saya tiba melihat di kamarnya Bapak Ibu, saya kaget karena itu di kamar ICU. Orang yang begitu kokoh dan kuat yang saya kagumi sekarang terbaring lemah dengan ada banyak alat yang menopang di dalam tubuhnya. Namun kemudian dia membukakan mata. Saya speechless Bapak Ibu, hendak berkata apa pada beliau. Cuman saya ingat tentang hal yang saya lakukan bersama dengan beliau. Sejak tahun 2006 ketika Pak Ciputra memutuskan untuk menyebarkan entrepreneurship di Indonesia, saya mendapat kehormatan untuk menemani beliau. Kami melakukan berbagai banyak hal, melatih ribuan orang, berkeliling dari kota ke kota, bahkan sampai ke luar negeri, untuk menyebarkan api entrepreneurship. Beliau mengatakan, Indonesia masa depan membutuhkan lebih banyak entrepreneur. Saya tahu itu dalam hatinya. Sehingga waktu saya melihat matanya memandang saya mengatakan begini pada beliau, Pak Ci, cepat sembuh ya. Yuk kita sebarkan entrepreneurship lagi. Dan tiba-tiba saya lihat matanya menyala. Saya melihat seakan-akan ada api dalam dirinya kembali hidup. Dan saya belajar sesuatu yang penting Bapak Ibu. Determinasi membuat api itu tetap menyala. Walaupun diranjang sedang sakit, api itu tetap menyala. Mari Bapak Ibu, pelihara api itu. Pelihara determinasi sampai Anda menyentuh impian.